Oke, kita akan buat lagi file yang sama seperti yang sebelumnya, cuma bedanya namanya filenya adalah CJS. Isinya apa? Isinya sama persis, tidak ada perbedaannya. Jadi lebih baik kita copy paste saja ya. Jadi dari library JS ini kita akan copy paste di sini menjadi CJS ya. Nah, ini CJS ya. Jadi teman-teman punya say hello dan say goodbye. Nah, lantas sekarang pertanyaannya apa bedanya tanpa menggunakan JavaScript modul dengan menggunakan JavaScript modul? Jadi yang membedakan adalah cara kita meload JavaScript modulnya ya. Jadi caranya teman-teman tambahkan modul di sini. Jadi type-nya itu modul. Karena default-nya kalau teman-teman tidak menggunakan type, itu type-nya adalah JavaScript. Nah, kita ganti type-nya menjadi modul. Jadi perbedaannya cuma itu saja sebenarnya. Nah, sekarang kita akan coba. Jadi di sini saya akan buat file baru namanya with module ya. With module. Lalu di sini saya akan copy paste yang dari without module ya. Nah, yang membedakan adalah di sini berarti ini ada yang error sepertinya. Oh, kode bodinya. Lalu di sini type-nya yaitu adalah modul seperti ini ya. Jadi bedanya cuma itu saja sebenarnya ya. Nah, sekarang kita coba running. Oke, harusnya jangan ke sini, bentar. Running. Inspect. Kita lihat. Nah, di sini error. Errornya kalau teman-teman perhatikan adalah say hello is not defined. Jadi ketika kita manggil say hello, ternyata loh kok di sini dibilang tidak didefinisikan. Jadi artinya apa? Artinya say hello itu tidak ada loh. Tapi kan kita ada nih di library JS. Oke, salah ya. Ini CJS. Saya save tetap error sih. Tapi kan ada ya di CJS. Ini ada say hello dan di sini ada say goodbye. Pertanyaannya kenapa? Kenapa error ya? Oke, kita lihat lagi ke slide. Jadi nanti teman-teman pasti bakal mengalami seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah JavaScript modulnya pasti error nih ketika teman-teman manggil say hello. Pertanyaannya kenapa bisa error? Jadi secara default di awal-awal tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Saat kita menggunakan fitur JavaScript modul, semua kode yang ada dalam JavaScript modul, entah itu function, variabel, kelas, dan yang lain-lain tidak diekspos keluar modul tersebut. Artinya tidak bisa digunakan dari luar modul. Jadi cuma bisa di dalam file itu saja atau modul itu saja. Nah, kalau kita ingin mengakses modul tersebut ya, jadi teman-teman tanya, oh saya pengen deh yang function say hello sama say goodbye pengen diekspos keluar. Nah, kita harus memberitahunya secara eksplisit. Jadi caranya adalah menggunakan kata kunci export yang akan kita bahas di chapter selanjutnya. Sekarang kita bahas tentang export. Export itu merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengekspos kode yang ada dalam modul ya. Jadi mengekspos keluar. Nah, export itu biasanya ditambahkan di awal sebuah variabel kah, function atau juga kelas. Jadi ketika teman-teman membuat function, depannya kasih export kalau teman-teman merasa ingin mengekspos function ini keluar modul. Artinya apa? Artinya bisa digunakan di luar modul ya. Oke, contohnya yang sebelumnya, contohnya kita punya yang say hello dan say goodbye. Jadi kalau teman-teman merasa oke, function ini ingin saya expose keluar, teman-teman cukup gunakan kata kunci export di depannya. Jadi export function, nama functionnya. Jadi seperti biasa, coba bedanya tambahkan export. Nah, defaultnya kalau teman-teman tidak tambahkan export, maka dia tidak diekspos keluar. Ya, makanya di awal tadi kita ketika manggil say hello itu error. Kenapa? Ya karena tidak diekspos keluar. Oke, sekarang kita akan coba expose ya. Jadi yang say hello-nya ini kita akan coba tambahkan export ya. Lalu say goodbye-nya kita tambahkan export juga. Artinya yang say hello dan say goodbye sudah di-export ya. Jadi sudah diekspos keluar. Nah, di sini harapannya adalah say hello dan say goodbye-nya itu jalan. Nah, kita coba refresh. Oke, ternyata masih tetap error nih. Say hello-nya tetap is not defined.
Nah, kenapa ini? Padahal kita sudah export ya. Harusnya kalau error ya harusnya di sini yang error karena name-nya belum didefinisikan. Tapi say hello dan say goodbye harusnya sudah diekspor ya. Ini kan sudah diekspor, ini sudah diekspor. Cuma kalau ini tidak diekspor. Oke, kenapa ini bermasalah? Masih tetap bermasalah. Kita akan bahas di chapter selanjutnya. I have 12 emails, 30 messages, and a proposal due by 10. How am I already underwater? I'm in the same boat. Oke, sekarang kita bahas tentang import. Export itu digunakan untuk mengekspos kode yang ada di dalam modul ke luar modul. Nah, jikalau kita ingin menggunakan kode yang sudah diekspos yang dari modul tersebut, kita perlu menggunakan kata kunci yang namanya import. Makanya yang sebelumnya tetap error, kenapa? Karena kita belum melakukan import ya. Jadi wajib melakukan import terlebih dahulu. Nah, cara menggunakan kata kunci import ini sederhana. Caranya seperti berikut. Jadi cukup gunakan kata kunci import. Kalau cuma satu, teman-teman bisa langsung sebutkan nama yang akan diimportnya, misalnya nama functionnya, nama variabelnya, atau nama kelasnya. Kalau lebih dari satu, teman-teman bisa gunakan kurung kurawal. Kurung kurawal yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan seterusnya ya. Gunakan koma pemisahnya. Lalu kurung kurawal tutup, from, lalu di sini silakan sebutkan nama filenya, ya, nama file modulnya dari mana. Nah, modul hanya bisa digunakan di modul lain. Artinya apa? Artinya, yang sebelumnya kan ketika kita bikin script itu defaultnya dia tipenya adalah JavaScript. Jadi teman-teman harus ganti ketika teman-teman menggunakan script, tipenya harus dijadikan modul lagi, ya. Nah, saat menggunakan import, kita tidak perlu lagi menambahkan script modul satu persatu, ya. Karena sudah dihandle secara otomatis oleh si browser. Jadi ketika teman-teman menggunakan import, lalu lokasi file JS-nya, dia otomatis akan meload si file JavaScript modul tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu menambahkan lagi tag script, habis itu type-nya modul, habis itu source-nya dari file modul yang mana, itu nggak perlu lagi, gitu ya. Oke, jadi contohnya, jadi yang sebelumnya, kenapa masih error? Yang pertama, tipenya teman-teman masih menggunakan default-nya, yaitu JavaScript, ya teman-teman harus ganti type-nya menjadi modul. Lalu di sini cara importnya adalah import, ya, say hello, say goodbye, from, nah ini. Titik itu berarti relatif ke file sekarang, habis itu titik, slash, script, ada folder script, lalu slash say js, ya. Oke, kita akan coba. Jadi di sini ini type-nya kan default-nya kalau teman-teman tidak definisikan type-nya JavaScript. Nah, kita ganti menjadi modul lagi, harus sama gitu ya. Nah, selanjutnya ini kalau saya save, nah lihat di sini masih tetap error. Kenapa? Karena say hello-nya belum kita import. Jadi teman-teman harus gunakan import ya. Lalu di sini say hello, say goodbye, lalu from. Nah, from-nya dari mana? From-nya harus menggunakan, nggak boleh langsung gini ya. Script say js. Nah, kalau seperti ini error ya. Errornya apa? Diberitahu kalau misalnya mau menggunakan modul itu harus relative reference ya. Jadi seperti pakai slash atau titik slash ya, atau titik-titik slash seperti ini. Jadi kalau saya pengen dari file tempat file HTML saya lalu masuk ke dalam folder, jadi titik slash seperti ini ya. Ini saya save. Nah, lihat sukses ya. Nah, cuma info name-nya ini nggak keluar. Kenapa nggak keluar di sini? Karena tidak saya expose di sini ya. Tidak saya expose di CJS-nya. Selain itu juga di sini tidak saya import ya. Jadi kalau di sini teman-teman paksa import name seperti ini akan error gitu ya. Jadi kita melakukan request name tapi ternyata dia tidak diekspor dari modulnya seperti ini ya. Nah, kecuali teman-teman ekspor nih name-nya. Nah, di sini export seperti ini ya. Nah, ini baru jalan nih, console info name-nya keluar, ya, echo seperti ini. Jadi, sederhana ya, menggunakan JavaScript modul itu. Cukup di file modulnya teman-teman lakukan export, dan di tempat yang teman-teman butuhkan lakukan import.